kawasan Timur Tengah kembali memerah, bukan karena mentari yang terbenam, melainkan oleh kilatan rudal, ledakan bom, dan cahaya tembakan dari jet-jet tempur yang mengoyak langit malam. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan ketika dua musuh bebuyutan, Israel dan Iran, akhirnya saling menyerang secara terang-terangan dalam skala penuh, dalam sebuah babak baru, yang bisa jadi mengantarkan kawasan dan mungkin dunia ke ambang perang regional berskala besar. Hari yang membuka neraka, operasi, tepat pada hari Jumat tanggal 13 bulan Juni tahun 2025, pukul 2 dini hari waktu setempat, ratusan jet tempur F-35 dan drone siluman milik Angkatan Israel dilepas dari berbagai pangkalan rahasia. Operasi yang dinamai Rising Lion, Singa yang Bangkit, ini diluncurkan dengan satu tujuan, menghancurkan fasilitas nuklir Iran, yang oleh Tel Aviv dianggap sebagai ancaman eksistensial. Dalam waktu kurang dari 1 jam, situs nuklir Natanz, yang dikenal sebagai jantung pengayaan uranium Iran, dihantam oleh rudal bunker buster berkekuatan tinggi. Tak berselang lama, pangkalan militer Esfahan dan Tabriz, tempat konsentrasi rudal balistik dan pesawat tempur Iran, juga diselimuti api dan kepulan asap. Serangan itu tak hanya merusak infrastruktur vital Iran, tapi juga menewaskan beberapa komandan tinggi pasukan Quds, serta ilmuwan nuklir senior, termasuk nama-nama yang selama ini masuk dalam daftar pengawasan Mossad. Media Iran menyebut serangan ini sebagai tindakan teroris negara, sementara Israel menyebutnya sebagai aksi bela diri preemptif terhadap ancaman eksistensial. Balasan membara, Iran lancarkan Operation True Promise. Tak butuh waktu lama bagi Iran untuk menjawab. Hanya dalam 10 jam setelah serangan Israel, dari dalam bunker bawah tanah di Teheran, pemimpin tertinggi militer Iran memerintahkan peluncuran Operation True Promise 3, yang dalam bahasa mereka disebut sebagai janji nyata yang tak terhindarkan. Lebih dari 100 misil balistik diluncurkan secara simultan dari berbagai wilayah Iran, melintasi langit Irak dan Suriah, mengarah ke Tel Aviv, Haifa, Beersheba, hingga Yerusalem. Belum lagi puluhan drone bersenjata Shahed 136 yang menyerbu dari utara dan selatan. Ledakan bergemuruh mengguncang jantung Israel, disambut oleh sistem pertahanan Iron Dome yang bekerja tanpa henti sepanjang malam. Meski sebagian besar misil berhasil ditembak jatuh, puluhan lainnya berhasil lolos. Serangan ini menyebabkan kerusakan besar di pusat kota Tel Aviv, menghancurkan jembatan, menumbangkan gedung-gedung tua, dan menewaskan lebih dari 20 warga sipil. Di kota Ramat Gan, rumah sakit sempat lumpuh akibat ledakan di dekat gardu listrik. Sirene meraung tiada henti. Warga Israel panik, berlarian menuju bunker perlindungan bawah tanah, suasana yang tidak pernah mereka bayangkan sejak Perang Yom Kippur. 3 hari neraka dan ancaman perang regional. Kini, pertempuran telah memasuki hari ketiga. Jet-jet tempur Israel melintasi perbatasan secara konstan, meluncurkan rudal presisi ke berbagai titik strategis di Iran. Di sisi lain, Iran terus mengerahkan rudal jarak menengah, bahkan menggunakan serangan siber untuk mencoba melumpuhkan sistem komunikasi dan air bersih Israel. Para analis militer menyebut ini bukan lagi operasi terbatas, melainkan awal dari perang besar. Ketegangan meningkat tak hanya di darat dan udara, tetapi juga di Selat Hormuz, jalur pelayaran utama dunia, di mana Iran mengancam akan menutup jalur ekspor minyak global. Di tengah api dan darah, dunia terpaku. Perserikatan bangsa-bangsa, Amerika Serikat, Rusia, hingga Tiongkok menyerukan dieskalasi, namun belum ada yang mampu menghentikan badai. Kata pemimpin dan suara kematian. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidato nasionalnya menyatakan, "Kami tidak mencari perang, tapi kami tidak akan membiarkan ancaman eksistensial tumbuh di bawah tanah Iran. Kami akan menghancurkan ancaman sebelum ia menghancurkan kami." Sementara itu, dari Teheran, Jenderal Esmail Qaani dari pasukan Quds menyampaikan melalui televisi nasional, "Darah para syuhada kami tidak akan tumpah sia-sia. Jika Tel Aviv terbakar, maka langit mereka akan kami buat gelap oleh api keadilan." Korban jiwa dan rasa duka. Korban jiwa dari kedua belah pihak terus bertambah. Lebih dari 80 warga sipil Iran dilaporkan tewas akibat serangan udara Israel, termasuk anak-anak dan perempuan. Sementara itu, di Israel, setidaknya 32 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat hujan rudal balasan. Di dunia maya, gambar-gambar memilukan beredar. Anak-anak menangis di antara reruntuhan rumah,
petugas medis bekerja tanpa henti dan sirene yang tak pernah berhenti menjerit. Dunia di titik krisis. Pasar global terguncang. Harga minyak melonjak tajam, indeks saham jatuh, dan investor global mulai menarik aset dari Timur Tengah. Dunia menahan napas. Perang besar di kawasan ini bisa membuka jalan bagi kekacauan global. Inilah babak baru, bukan lagi perang bayangan, bukan lagi operasi rahasia. Ini adalah perang terang-terangan, perang dua kekuatan regional yang siap membakar seisi kawasan. Apakah ini akan menjadi perang dunia berikutnya? Atau bisakah diplomasi menyelamatkan dunia dari api yang lebih luas? Hanya waktu yang bisa menjawab. Tapi satu hal pasti, langit Timur Tengah ini tidak lagi damai. Ia menjadi medan tempur penuh nyala dan deru kematian.